Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Hyun-soo menyapa ketua dan memintanya untuk mengajari anggotanya. Apa masuk akal jika mereka memberi miras murahan? Ketua Cha mengatakan dia akan mengajari anggotanya dengan caranya sendiri. Jadi Hyun-soo tak perlu khawatir. Dia ingin tahu apa tujuan adiknya datang ke tempat itu. Hyun-soo tanpa basa-basi meminta pinjaman pada ketua. Ada bisnis yang terus-menerus dia pikirkan. Ketua heran, padahal dia sudah memberi uang sebelumnya. Tapi Hyun-soo beralasan saat itu rencananya belum matang. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Kali ini, jika bisnisnya berjalan, pasti akan berhasil. Ketua membalas, bukankah dia juga mengatakan hal yang sama terakhir kali? Hyun-soo menatapnya tajam. Jadi kakaknya tidak akan membantu meski dia sudah memohon seperti ini? Bagaimana bisa kakaknya berbuat seperti itu padanya? Jika kakaknya memikirkan kakek yang mengurus kakak dulu, kakaknya tidak boleh begini pada Hyun-soo. Ketua bertanya, apa maksudnya selama ini Hyun-soo tidak mendapat bantuan? Setiap kali dia bilang butuh uang, ketua terus memberikannya karena memikirkan kakek seperti yang dikatakannya. Hyun-soo terlihat kesal, namun keputusannya sudah bulat. Meski begitu, ketua akan mengirimkan uang untuknya karena sudah lama sejak dia datang berkunjung. Tapi untuk modal bisnis, ketua tidak bisa memberinya, itu di luar kesanggupannya. Hyun-soo tak percaya. Tidak masuk akal kakaknya tidak sanggup memberi modal untuknya. Padahal kakaknya punya beberapa bisnis. Ketua memberitahu bahwa kondisi bisnis tidak bagus belakangan ini. Lalu, ada beberapa anggota yang bekerja dalam bisnis miliknya. Bahkan sejujurnya, dia tidak bekerja dengan baik. Jadi sebagai ketua harus memprioritaskan untuk mengurus mereka yang mengelola bisnis dan telah bekerja keras. Hyun-soo bersikeras, apa kakaknya kira dia tidak tahu? Dia dengar kakaknya membuka bisnis tersendiri untuk anggota-anggotanya. Kakaknya mengurus bajingan-bajingan itu, tapi mengabaikannya. Apa menurut kakak dia lebih tidak kompeten daripada bajingan-bajingan itu? Perkataan itu membuat ketua emosi. Dia menyuruh Hyun-soo berhenti. Anggotanya adalah orang-orang yang mengikutinya selama bertahun-tahun dan memanggilnya ketua, padahal dia tidak ada hubungan darah dengan mereka. Tentu saja, dia membuka bisnis bar untuk mereka yang akan pensiun karena hutang budi. Hyun-soo membalas, bukankah kakek juga sama? Apa kakaknya lupa kalau kakek lebih memilih untuk mengurus kakak, orang yang tidak ada hubungan darah sama sekali dibanding dengan cucunya sendiri? Kenangan lama kembali diputar saat Dosi kecil menerima gaji pertamanya. Kakek Hyun-soo tersenyum dan bertanya, bagaimana rasanya mendapat uang dari hasil jerih payah sendiri. Namun Dosi terlihat bingung. Masih tersisa banyak jika dia ingin melunasi harga motor yang dicurinya. Tapi kenapa? Kakek menyela, apa dia gila? Bagaimana mungkin kakek memperkerjakan bocah sepertinya secara gratis? Dia harus bekerja dengan rajin untuk kedepannya. Ketua menghela nafas. Dia akan mentransfer uang saku. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Hyun-soo ingin protes, tapi ketua menyuruhnya pergi. Dia lelah. Hyun-soo marah, tapi tak bisa membantah. Dia bangun, lalu pergi. Semenjak kakek memungut Cha Dosik yang yatim piatu dan tidak punya tempat tujuan, dan membuatnya terlihat seperti orang normal, dia memperlakukan Hyun-soo seperti ini. Orang tak tahu terima kasih.
Karena kesal, Hyun-soo menabrak pelayan dan membentaknya. Tiba-tiba, dia heran melihat seorang anak SMA berdiri di sana. Siapa bajingan ini? Dia datang ke tempat seperti ini memakai seragam sekolah. Berapa umurnya? Legin hanya diam, tidak menanggapi. Hyun-soo kesal karena diabaikan dan ingin menampar si anak SMA. Untungnya, Hyun-soo menghentikan tamparan itu. Dia menyuruh Hyun-soo untuk pergi, jangan membuat keributan. Meski kesal, Hyun-soo tidak melawan. Namun hal itu membuat Hyun-soo jengkel, padahal dia sudah menolongnya. Kemudian, Ketua Cha keluar dan terkejut melihat Legin ada di sana. Legin mengatakan bukannya ketua menyuruhnya untuk mengikuti setelah mengajaknya makan bersama sehabis urusan ketua selesai. Ketua Cha masih bingung. Hyun-soo mengingatkan tadi ketua sampai bilang pada Legin kalau dia harus mentraktir ketua Kalbitang. Beberapa saat kemudian, Ketua Cha terduduk di sofa dan bertanya pada Hyun-soo, kira-kira berapa biaya untuk membuka restoran ayam dengan ukuran yang wajar? Hyun-soo balik bertanya, apa ketua ingin membuka restoran untuk Hyun-soo? Karena tak ada balasan, Hyun-soo tahu jawabannya. Dia lalu mengatakan bocah itu mungkin akan menghabiskan semua harta ketua. Jika bocah itu bekerja keras, pasti sekarang ada perubahan. Selain itu, sudah berapa kali Hyun-soo mengambil uang dari ketua. Dengan uang itu, sepertinya dia bisa membuka beberapa bar atau restoran ayam. Ketua menghela nafas. Kemudian ponselnya berbunyi. Yurim menelepon dan bertanya apa Hyun-soo pergi ke sana hari ini. Ketua mengiyakan. Yurim mengerti dia selalu merasa bersalah pada Kak Dosik. Dia tahu orang itu meminta uang padanya berkali-kali. Dia juga tahu Kak Dosik selalu membantunya. Ketua berdalih kalau semua orang harus punya hati nurani. Yurim mengaku sejujurnya Kak Dosik tidak perlu melakukannya karena sudah banyak membantu. Jadi kali ini tidak perlu membantu Hyun-soo sama sekali. Sikap orang itu sangat aneh belakangan ini. Dia juga meminjam uang Yurim, tapi jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Meski sudah meminjamnya, dia minta lagi karena katanya butuh lebih banyak. Menurut gosip yang didengarnya, Hyun-soo juga meminta banyak uang dari orang sekitar selain dirinya. Katanya, dia terus-menerus butuh uang seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Yurim yakin ada sesuatu yang terjadi. Pokoknya, Kak Dosik tidak boleh membantu orang itu sama sekali. Sementara itu, Hyun-soo baru saja turun dari bus. Dia masih kepikiran harus berbuat apa. Padahal dia harus cepat-cepat mendapatkan uang. Haruskah dia minta pada Yurim lagi? Ditambah, dia tidak menyangka Dosik, si bajingan akan menolak permintaannya. Bajingan itu benar-benar hanya mengirim uang saku. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Bos Sokbai menelepon, tapi Hyun-soo mengabaikan itu sambil mengumpat. Namun, dia segera dihadang 3 preman. Salah satu mereka penasaran, kenapa Hyun-soo tidak menjawab teleponnya sepanjang hari ini. Bahkan, dia juga tidak mengangkat panggilan dari bos. Apa dia sudah gila? Hyun-soo mencoba membuat alasan, tapi si preman tidak ingin dengar dan menyuruhnya untuk ikut. Karena bos ingin bertemu dengan Hyun-soo. Saat kemudian, Hyun-soo tiba di sebuah kantor. Di sana, dia berlutut menunggu keputusan bos Sokbai. Badannya gemetar saat bos menanyakan alasan dia tidak mengangkat telepon. Dia sering datang ke sana saat meminjam uang. Tapi sopankah dia jika bersikap seperti ini saat waktunya membayar hutang? Hyun-soo berteriak panik, mengatakan dia baru saja kembali dari Seoul demi mencari uang untuk membayar utangnya pada bos. Seketika, bos Sokbai terhenti. Apa Hyun-soo habis bertemu dengan Cha Dosik? Hari itu, Dosik merasa bingung. Kenapa kakek mau memberikan ruko miliknya untuk Dosik? Kakek menjawab, dia sudah semakin tua.
Jadi, dia berencana untuk pensiun. Dosik tak mengerti, kakek masih sehat. Lagi pula, masih ada Hyunso. Kenapa kakek malah ingin memberikan ruko itu untuknya, bukan Hyunso? Sambil terus mengutak-ngatik motor, kakek mengatakan, jika dia mewariskan ruko pada Hyunso, apa dia akan mengurusnya dengan baik? Dia berbeda dengan Dosik. Kakek yakin anak itu akan langsung menjual ruko dan uang hasil penjualannya akan dihamburkan atau dipakai untuk berjudi. Meski tak mau berbicara seperti itu tentang cucunya sendiri, tapi itulah kenyataannya. Menurut Dosik, kakek harus bagaimana lagi? Dosik juga tahu bagaimana anak itu hidup. Hyunso selalu saja berbuat onar. Dia akan berubah. Kakek ingin terus mempercayai pemikiran itu, tapi sekarang sudah tak ada waktu lagi karena usianya semakin tua. Jadi, inilah keputusannya. Ruko itu akan menjadi milik Dosik, namun tidak gratis. Setelah mengelola ruko, dia harus menafkahi Hyunso dan Yorim selama beberapa tahun saja. Dan dia tidak perlu mengurus kakek, karena nanti kakek akan masuk ke panti jompo dengan uang yang sudah dikumpulkan selama ini. Suara ponsel menyadarkan ketua. Hyunso menelepon. Ketua bertanya, ada apa? Hyunso ingin tahu apa kakaknya punya waktu besok. Ketua penasaran, apa alasannya? Hyunso mengatakan dia akan mengadakan grand opening. Jadi dia harap kakaknya datang. Ketua tiba-tiba bangun, tak percaya apa yang baru didengarnya. Hyunso meyakinkan dia memang sudah berniat membuka bar kecil. Sebenarnya itu bar milik kenalannya, tapi dia mengambil alih barnya dengan harga yang murah karena rekannya akan pindah ke wilayah lain. Ketua masih ragu, dari mana uangnya? Hyunso membalas, dia meminjam dari beberapa orang. Karena itu agak kesulitan. Karena sudah tua, setidaknya dia harus hidup dengan benar, kan? Sejujurnya, Hyunso ingin mengatakan ini saat bertemu kemarin. Tapi dia tak bisa melakukannya. Seketika itu, ketua jadi bersemangat. Jika begitu, tentu saja dia harus datang ke grand openingnya. Dia pasti akan datang. Jadi pastikan Hyunso mengirim alamatnya. Ketua juga bertanya acaranya mulai jam berapa. Dia tak ingin terlambat. Setelah mengetahui semuanya, ketua berkata, sampai bertemu besok. Melihat ketua bahagia, Hyunso bertanya, apa ada hal yang baik terjadi? Ketua tersenyum, ya semacam itu. Namun, tentu saja itu adalah sebuah kebohongan. Hyunso masih di tempat bos Sokbei. Dia mengatakan semua itu hanya untuk memancing Cha Dosik. Bos Sokbei memuji karena dia sudah menyuruh Cha Dosik untuk datang. Utangnya dipotong 50 juta. Lalu jika dia menusuk Dosik, utang judinya plus uang yang dipinjam dari bos totalnya sampai 400 juta, semuanya lunas. Hyunso bertanya, jika benar-benar hanya menusuknya, semua utang akan lunas? Bos Sokbei membalas, itu yang dikatakannya barusan. Sisanya akan bisa diurus. Hyunso hanya perlu menusuk Dosik, dengan begitu dia akan bebas. Hyunso setuju, bukannya sadar, dia malah menyalahkan Cha Dosik. Kenapa juga Dosik bajingan itu harus mengusik orang ini? Jika si bajingan itu tidak mengusik orang ini, dia tak akan meminjam uang darinya. Bahkan mungkin orang ini tidak akan mendekatinya sejak awal, jika bukan karena Dosik si bajingan. Hidupnya tidak akan serumit ini. Kakek juga hanya mengurus bajingan yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Dan pada akhirnya, entah karena pikun atau apa, kakek malah mewariskan ruko pada bajingan itu, bukan pada Hyunso, cucunya sendiri. Lalu, bukankah dia berjudi di tempat judi milik orang itu dan sampai meminjam uang padanya? Selagi dia tidak tahu orang itu mendekatinya karena Dosik. Gara-gara Dosik bajingan,
hidupnya jadi seperti ini. Sementara itu, ketua berjalan menuju mobilnya. Hyun-suk merasa ragu, apa tidak apa-apa ketua pergi sendirian? Ketua membalas, apa dia pikir ketua seorang anak kecil? Hyun-suk mengatakan, bukan itu, ketua kan tidak suka menyetir sendiri. Ketua meyakinkannya, dia juga hanya sebentar di sana. Hyun-suk lalu bertanya, apa ketua akan memberi uang untuk Hyun-suk? Tadi ketua habis mengambil uang di bank kan? Anggota lain bilang padanya, mereka melihat ketua keluar dari bank. Ketua berkata, karena Hyun-suk sudah berniat menjalankan bisnis, jadi dia harus membantunya sedikit. Namun Hyun-suk masih tak percaya bocah itu menjalankan bisnis. Ketua bersikeras, Hyun-suk bilang sudah berniat menjalankan bisnis dan memulai hidup baru karena sudah tua. Jika saja laki-laki tua itu mendengar ini, pasti dia juga akan senang. Ketua lalu berpamitan pada Hyun-suk. Setibanya di tujuan, Hyun-suk langsung menyambut kakaknya. Namun Do-sik khawatir melihat darah di wajah adiknya. Hyun-suk mengatakan dia berkelahi bukan hanya sekali dua kali. Dia kemudian mengajak Do-sik menuju barnya. Saat melihat tempatnya, Do-sik cukup terkesan. Ternyata tempat itu lebih besar dari perkiraannya. Hyun-suk segera mempersilahkannya masuk. Begitu melewati pintu, Cha Do-sik merasa aneh dengan pengunjung di sana. Hyun-suk mengatakan mereka itu temannya. Tiba-tiba, Hyun-suk menusuk perut Do-sik. Sekarang hilang sudah wajah ramah digantikan wajah jijik melihatnya. Hyun-suk berkata dia juga tak mau berbuat begini. Tapi Do-siklah yang membuatnya jadi seperti ini. Ketua Cha meninju Hyun-suk sampai terbang. Namun preman di sana bangun serentak. Dan keluarlah bos Sok-bae, pelaku utama semua ini. Dia menyapa ketua sambil tersenyum merendahkan. Di sisi lain, Hyun-suk menelepon Yurim, menanyakan alamat ruko Hyun-suk. Dia ingin mengirim karangan bunga. Tapi sepertinya ketua sibuk sampai tidak mengangkat teleponnya. Tapi Hyun-suk jadi heran saat Yurim mengatakan tidak tahu tentang itu. Mungkin Hyun-suk berbohong. Raut wajahnya berubah. Dia tahu siapa yang melakukan ini. Segera dia mengumpulkan semua anggota. Dalam sekejap, tempat itu jadi sesak. Hyun-suk memberi perintah, dia akan berangkat duluan. Nanti, sisanya akan menyusul. Ia juga meminta anggotanya yang belum datang segera pergi ke tempat Hyun-suk. Lee Jin keheranan melihat keributan di sana. Hyun-suk juga penasaran melihatnya datang ke sana. Lee Jin memberitahu kalau adiknya mengirimkan lauk untuk ketua Cha. Kembali ke masa lalu, hari itu Do-sik masuk kerja seperti biasa. Di dalam, kakek sedang memberikan setoran pada bos Sok-bae. Melihatnya, Do-sik membungkuk. Bos Sok-bae berkata, jadi di sana tempatnya bekerja. Sepertinya dia betah di sana ya. Sebelum pergi, bos memegang bahu Do-sik dan memberitahu masih ada tempat untuknya. Jadi dia bisa kembali kapan saja ketika dia berubah pikiran. Setelah mereka pergi, Do-sik bertanya, kenapa bos Sok-bae datang ke tempat itu? Apa mungkin kakek meminjam uang padanya? Kakek menghela nafas, mengiyakan. Hyun-suk mendapat masalah sehingga harus segera diselesaikan. Jadi, dia terpaksa mengambil pinjaman pribadi. Tapi, dia tidak mengira bunganya meningkat sangat tinggi dalam waktu singkat. Do-sik merasakan iba melihat orang yang telah membantunya kesusahan. Malam itu, dia pergi menemui bos Sok-bae, menanyakan tentang bisnisnya. Sengaja memancing perkelahian untuk mendapat uang damai dan meminjamkan pinjaman pribadi pada pihak lawan yang tidak bisa membayar uang damai. Apa ini bisnis yang ingin bos jalankan saat dulu mengajak Do-sik membuat organisasi bersama? Si bos membenarkan.
karena uang yang dia pinjamkan langsung kembali lagi padanya sebagai uang damai. Hanya sedikit modal yang diperlukan, seperti yang Dosik tahu. Belum lama sejak perusahaannya berdiri, jika ingin memegang kedudukan di sana, dia harus punya modal terlebih dulu. Untuk sementara ini, tidak ada yang semenguntungkan bisnis ini. Sekarang, dia tidak sering memancing perkelahian lagi setelah bisnisnya sedikit demi sedikit memegang kedudukan. Tapi, keuntungan dari itu cukup lumayan. Dosik lalu bertanya, apa dia juga melakukan hal yang sama pada Hyunso? Bos Seokbae memintanya jangan salah paham. Tidak ada sesuatu yang bersifat pribadi. Ini semua hanya bisnis. Dosik kemudian bertanya lagi, berapa? Si bos menjawab, sekitar 40 juta lebih sedikit. Pinjaman pokoknya sekitar 30 juta. Dosik bingung. Hutangnya masih setinggi itu meskipun kakek terus melakukan pembayaran. Sebenarnya berapa persen suku bunganya? Bos Seokbae mulai jengkel. Dia penasaran apa yang ingin dikatakan Dosik. Dosik bertanya, apa bos bisa memberi sedikit kelonggaran? Namun bos beralasan jika dia memberi kelonggaran pada seseorang, bagaimana dengan orang lain? Jika seperti itu, dia akan kesulitan menjalankan bisnis. Jika memberi kelonggaran karena beberapa alasan pada seseorang dan tidak pada yang lain, apa menurutnya bos bisa memegang kendali? Dosik putus asa. Dia berpikir untuk mengecek berapa banyak uang yang sudah dia kumpulkan untuk mengurangi biaya sewa bulanan ruko kakek. Melihatnya sendiri, Bos Seokbae mengatakan, jika Dosik bekerja di bawahnya, bos akan menganggap itu sebagai pelunasan. Dia harus menggunakan uang sebanyak itu untuk membawa seorang Cha Dosik. Sekedar informasi, tidak ada yang diperlukan seperti ini selainnya. Tak punya pilihan lain, Dosik terpaksa menerima tawaran itu. Semenjak saat itu, Dosik bekerja sebagai tukang pukul Bos Seokbae, menghancurkan berbagai geng, membuat Bos Seokbae sangat berkuasa di daerah itu. Sesekali, Dosik pergi ke ruko kakek, namun kakek segera memalingkan wajahnya saat melihatnya. Jarak mereka berdua terasa jauh. Dosik terus bekerja dengan Bos Seokbae sampai suatu hari kakek jatuh sakit. Dosik bertanya pada Yorim, apa yang terjadi pada kakek? Yorim memberitahu kakek tiba-tiba pingsan dan dokter bilang tidak tahu kapan kakek akan sadar. Dosik kembali bertanya, kenapa kakek pingsan? Apa beliau mengalami kecelakaan? Yorim menyangkal kakek begini karena tidak bisa membayar utang. Rukonya dirampas sehingga kakek pingsan karena syok. Dosik kebingungan. Bukankah semua utangnya sudah dilunasi? Apa kakek berhutang lagi? Yorim menggeleng, tidak ada yang seperti itu. Selain itu, karena usaha kakek tidak berjalan baik akhir-akhir ini dan bunganya terus meningkat, ruko yang digadaikan sebagai jaminan dirampas. Dosik semakin bingung, apa maksud semua ini? Dia yakin Bos Seokbae bilang akan mengurusnya. Jangan bilang bos berbohong. Dia lalu bertanya, bagaimana dengan uang yang dia kirim? Jika menggunakan itu, seharusnya bunganya bisa tertutupi. Yorim mengatakan, kakek bilang karena dia sudah mendapatkan uang itu dengan susah payah. Jadi, mereka sama sekali tak boleh menggunakannya. Setelah tahu alasannya berhenti bekerja, kakek malu dan tidak berniat melihat wajahnya. Kakek bahkan bekerja lebih giat agar bisa cepat-cepat melunasi utang dan menyuruhnya kembali. Kakek bahkan juga melakukan pekerjaan kasar di pabrik saat malam hari. Dosik akhirnya tahu kenapa kakek selalu memalingkan wajah. Dia berpikir itu karena beliau tidak mau melihatnya. Tapi dia salah. Setelah mendengar semua itu, Dosik pergi ke tempat Bos Seokbae, membantai semua orang di sana, meninggalkan Bos Seokbae sendiri. Dengan baju berlumuran darah dan tatapan yang seram, dia berkata, bos bilang akan melunasi utangnya.
Si bos bertanya apa bisnis, semacam lelucon baginya. Bos sudah pernah bilang bisnisnya tidak akan jalan jika memberi kelonggaran pada seseorang. Kemudian bos Sogbei maju menyerang. Dia berusaha menghindar, namun tebasan itu melukai wajahnya. Si bos tersenyum, mengira dia sudah mengalahkan Dosik. Bukannya menyerah, Dosik membalas dengan sebuah tinju di perut Sogbei diikuti dengan wajahnya. Setelah itu, Sogbei jatuh tak berdaya. Dosik pun pergi dari sana sambil terhuyung-huyung. Sejak hari itu, Sogbei menyimpan dendam. Dia pasti akan membunuh Cha Dosik. Kembali ke masa kini, Sogbei tersenyum melihat Dosik terluka. Dia pergi dari tempat ini sejak saat itu. Jadi mereka sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Ketua Cha menahan rasa sakit sambil menatapnya dengan amarah. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.